Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Icang Hussein dalam tutorial aplikasi Rapro. Dan pada kesempatan ini kawan-kawan saya akan menunjukkan bagaimana cara menyusun rencana anggaran biaya menggunakan aplikasi Rapro selaku konsultan perencana. Baiklah kawan-kawan, kita mulai tutorial ini. Pertama, kita buka aplikasi Rapro. Masukkan username dan password aplikasi. Masuk ke aplikasi Rapro dan seperti inilah tampilannya kawan-kawan. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai menyusun rencana anggaran biaya, kita harus mengisi data proyek yang dimulai dengan identitas proyek ya. Tampilan data proyek seperti ini yang kemudian kita isi. Kalau kita selaku kontraktor, kita isi kontraktor, data kontrak, identitas kontraktor. Kalau kita selaku konsultan, kita isi identitas konsultan. Kalau kita mengetahui identitas PPK, silakan diisi identitas PPK-nya. Dan biasanya identitas PPK ini diisi ketika kita selaku konsultan perencana. Karena pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menyusun rencana anggaran biaya selaku konsultan, maka otomatis kita mengisi identitas proyek. Kita ambil contoh saja nama kegiatannya, yaitu nama pekerjaannya, pembangunan rumah medis, lokasi Ternate, tahun anggaran 2022, pagu kita misalkan 350 juta, waktu pelaksanaan 30 hari, waktu pemeliharaan 60 hari. Simpan. Kemudian kita mengisi identitas konsultan. Jadi identitas konsultan ini bisa kita akses juga lewat rencana anggaran biaya. Jadi ketika kita memilih konsultan akan muncul identitas konsultan. Simpan. Jadi ketika kita memilih konsultan, maka otomatis text box volume seperti yang saya tunjukkan ini, itu tidak bisa kita isi volumenya secara manual, karena kita dituntut harus mengisi volume melalui kalkulator volume pada tombol yang ada di sampingnya. Jadi untuk mengisi volume selaku konsultan perencana, karena pada prinsipnya konsultan perencana adalah menghitung berapa volumenya sesuai dengan gambar, maka ketika menggunakan aplikasi Rapro ini kita dituntut untuk mengisi volume melalui kalkulator volume. Beda dengan ketika kita selaku kontraktor. Saya kasihkan contoh. Jadi ketika kita memilih kontraktor, maka textbook volume ini sudah bisa kita isi, karena memang ketika kita memilih sebagai kontraktor, maka volume
pada text box ini kita akan isi sesuai dengan HPS yang kita download pada aplikasi SPSE pada saat kita mengikuti penawaran. Baiklah kawan-kawan, kita mulai. Karena pada kesempatan ini kita membahas rencana anggaran biaya selaku konsultan, maka kita hanya memilih sebagai konsultan dan identitas kontraktor kita hapus. Kita lihat gambar yang sudah kita siapkan. Jadi gambarnya seperti ini. Ini rumah medis dan ini item-item pekerjaan yang harus kita kerjakan, yaitu ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah, ada pekerjaan beton, ada pekerjaan dinding, ada pekerjaan pintu, ada pekerjaan atap, ada pekerjaan plafon, ada pekerjaan cat, ada pekerjaan sanitizer, dan pekerjaan instalasi lampu, saklar, dan stop kontak. Kalau kita perhatikan pada contoh ini, volumenya masih kosong ya kawan-kawan. Jadi volumenya akan kita hitung. Kita buka aplikasi Rapro. Jadi kelompok-kelompok pekerjaan tadi kita akan isi melalui tombol ini. Kita copy aja untuk mempercepat. Oke kawan-kawan, untuk mengisi kelompok pekerjaan ini, di sini saya pakai sistem penomoran abjad. Jadi kalau saya rekomendasikan bisa menggunakan penomoran abjad atau penomoran menggunakan nomor, tapi nomor yang saya rekomendasikan yaitu misalnya kita pakai 0001 dan seterusnya. Kenapa demikian kawan-kawan? Karena memudahkan Excel untuk mengurutkan kelompok pekerjaan. Baik, setelah kita mengisi kelompok pekerjaan, kita kembali mengklik atau memilih posisi jabatan sebagai konsultan. Kemudian kita klik kelompok pekerjaan persiapan. Jadi kelompok pekerjaan persiapan, kalau kita lihat pada contoh ini, ada pekerjaan pembersihan, pengukuran dan pemasangan boplang. Selanjutnya kita isi pada aplikasi, copy saja karena dia merupakan pekerjaan lamsam, maka kita memilih sumbernya dari taksir atau LS. Jadi ketika kita mengklik taksir atau LS, otomatis dia muncul seperti ini, dan kodenya yang disediakan oleh aplikasi secara default yaitu LS001 sampai dengan LS1000. Kita memilih LS001. Kita
copy pekerjaan pembersihan dan pembongkaran. Karena dia LS, maka otomatis kita langsung mengisi harganya. Misalnya pembersihan dan pembongkaran 2 juta. Kemudian volumenya kita biarkan tetap kosong. Ketika kita memilih selaku konsultan, maka perlu diperhatikan volume ini tidak perlu kita rubah, tetapi kita biarkan secara default yaitu 0. Kemudian klik input. Selanjutnya kita pilih LS02. Jadi ketika kita memilih taksir, kemudian kita tetap memilih penomorannya kita rubah dan tetap LS001. Saya contohkan seperti ini. Kita tidak akan, ketika kita mengklik input, otomatis aplikasi menolak. Jadi sudah diatur secara default untuk pekerjaan lamsang atau taksir itu kodenya harus tetap berbeda. Oke, kita lanjut kawan-kawan untuk LS kedua. Pengukuran pemasangan proplang itu 1 juta. Kita lanjut ke LS ketiga. Apa nama proyek? 300.000. LS 4. Pembuatan direksi kit atau sewa gudang. Sekitar 5 juta. Input. Penyediaan listrik kerja. 5. Ini sekitar 3 jutaan. Yang keenam, penyediaan SMK 3 sekitar 3 juta juga. Input. Kemudian setelah di input, kita klik simpan RAP. Jadi perhatikan, ini untuk pekerjaan persiapan korban. Oke, pekerjaan RAP telah disimpan. Selanjutnya pekerjaan tanah dan urukan. Pekerjaan tanah, urukan, dan pondasi jalur. Kalau kita lihat pada contoh, itu ada galian tanah pondasi jalur. Makanya sumbernya galian tanah pondasi jalur, sumbernya dari analisa harga satuan. Kita setelah klik analisa harga satuan, kemudian klik tombol di sampingnya, kita lihat pekerjaan tanah, galian tanah. Kita ambil yang menggali tanah biasa sedalam 1 meter. Nama pekerjaannya galian tanah pondasi jalur. Harganya tidak usah diisi, karena sebentar akan otomatis terisi harganya. Beda dengan pekerjaan lamsam seperti tadi, kita harus mengisi. Karena ini bagian dari analisa harga satuan, maka tidak perlu kita isi harganya, karena sebentar ketika kita input harga satuan terpakai, otomatis harga akan terisi dengan sendirinya. Klik input. Kemudian kita lihat pekerjaan urukan tanah kembali bekas kalian. Masih di kelompok pekerjaan tanah. Kita mencari pekerjaan menguruk kembali kalian sedalam 1 meter.
Seperti biasa ketika menggunakan analisa, harga satuan tidak perlu kita isi, langsung input aja. Bukan pasir bawah pondasi, menguruk pasir uruk. Langsung input. Kemudian pekerjaan pasangan batu kosong atau stamping. Karena tadi masuk di kelompok pekerjaan tanah, kita kembali mencari kelompok pekerjaan pondasi, memasang batu kosong atau stamping. Jadi seperti biasa, harga tidak perlu kita isi karena sebentar akan otomatis terisi. Langsung klik input. Pasangan pondasi, batu belah, karena kita menggunakan 1:4 ya, campuran 1:4, maka kita mencari analisa yang memasang pondasi batu campuran 1:4. Bisa menggunakan analisa PUPR atau menggunakan analisa SNI. Dan input. Selesai, kita simpan. Kemudian kita masuk pada pekerjaan beton dan tulangan. Tentu saja menggunakan analisa harga satuan sumbernya. Itu pekerjaan pondasi telapak ya. Kita langsung saja mengambil lantai kerja beton, karena ini lantai kerja beton campur 1:3:5. Kita lihat pada analisa bahan pekerjaan beton. Ambil analisa PUPR 082. Jadi lantai kerja beton untuk pondasi telapak. Nah, kemudian input. Terus beton pondasi telapak. Untuk beton pondasi telapak menggunakan K250. Dan itu pekerjaan pembesian pondasi telapak. Pekerjaan pembesian, maka kita bisa memilih besian dengan besi polos atau besi ulir, dan klik, dan input. Selanjutnya ada pekerjaan slope, beton slope. K250 sama. Input. Yang pembesian. Nama pembesian dengan besi polos atau ulir. Dan input. Pasang casting stop. Kita memilih memasang casting yang terlok. Kolom sama K250.
pekerjaan pembersihan. Pasang backcasting. Backcasting untuk kolom. Input. Maaf, ini kolom atau dinding 1262 ini atau pedestal ini sebenarnya lebih pada dinding, bukan lebih ke kolom, tapi dia dinding beton yang tersambung ke pondasi telapak. Jadi pekerjaan pasang backcastingnya kita menggunakan analisa backcasting untuk dinding. Karena sudah terlanjur kita input tadi, selanjutnya karena kita merubah, maka kita klik edit. Selanjutnya kolom 1212. Pembersihan kolom 1212. Backcasting kolom. Balok beton 1520. Pembersihan balok. Backcasting balok. Plat atas teras. Pembersihan plat. Pasang backcasting plat. Input.
Oke, selesai, kita simpan. Oke, kemudian pekerjaan dinding dan pelapis dinding 1:4 ya. Itu dia dianalisa harga satuan. Kemudian kita cari pekerjaan dinding 1:4. Bisa kita menggunakan analisa POPR atau menggunakan analisa SNI yang sudah direvisi. Yang plesteran. Plesteran 1:3. Cian. Kemudian pasangan keramik 10-20 untuk dinding toilet. Cari pekerjaan penutup lantai 10-20. Oke, selesai, kita simpan. Selanjutnya pekerjaan pintu dan jendela. Pintu aluminium tipe 1 karena satuannya unit, maka otomatis kita tambahkan pada bahan. Karena nama pintu aluminium tipe 1 tidak ada, makanya otomatis kita menambahkan bahan. Kita klik saja tombol RP, kemudian klik bahan, kemudian kita lihat kode terakhir. Ini kode terakhirnya, karena kode BH saya khususkan untuk pekerjaan-pekerjaan bangunan, sedangkan kode M itu kode yang dipakai untuk bahan bangunan atau material untuk pekerjaan bina marga. Jadi saya ambil kode terakhir dari Cipta Karya, yaitu BH, sedikan 327. Tambahkan pekerjaan pintu aluminium tipe P1, itu unit, kemudian tambah. Oke. Kemudian pintu aluminium tipe kedua,
29 tambah ventilasi tiga 30 29 setelah ditambahkan jadi bisa kita cari lewat tombol ini atau kita langsung cari di sini pekerjaan pintu dan klik dan oke. Otomatis masuk, langsung kita input. Selanjutnya pekerjaan pintu tipe 2, jendela, input, ventilasi, kita simpan. Oke, pekerjaan atap, ada rangka baja ringan, rangka atap baja ringan, cari pekerjaan penutup atap, put penutup atap spandek, rangka atau baja ringan dan penutup atas pandai bisa kita gabung jadi satu. Jadi kita klik di sini, kemudian pilih pasang atap baja ringan yang spandek, klik edit, pasang nok genteng, displang jersey, oke, selesai. Simpan. Kemudian plafon, plafon gypsum besi hollow, cari pekerjaan langit-langit, salang gypsum board tebal 9 dan rangka baja besi hollow.
This platform gives me lantai beton sudah 3:5 37 pekerjaan beton. Pasangan keramik 60-60. Kita pilih pekerjaan penutup lantai. Pasangan keramik 30-30. Selesai. Simpan. Bikin cat dinding dalam dan luar. Kerja pengecatan tembok baru. Cat plafon. Simpan. Kerja solitaire. Closet dulu. Floor tray. Wastafel. Pipa setengah inci. PVC. Pipa yang penting. Keran air. Pekerjaan seperti dia alas taksir. Jadi ketika kode lamsam yang tadi sudah kita gunakan, maka otomatis terbaca bahwa kode sudah ada, maka otomatis kita akan pilih nomor berikutnya yaitu LS007.
elektrikal kejutan. Kasih lampu dan stop kontak. Lampu SL 15 watt. Otomatis kita gunakan sumber dari bahan. Masuk. Oke. Stop kontak. Saplar. Masuklah ganda. Instalasi lampu. Kita analisa kemudian pekerjaan mekanik elektrikal. Instalasi stop kontak.